Bang Umar lagi ngapain tuh? Kita mendekat. Mar, lagi ngerjain apa, Mar? Mau pasang tutup minyak rem. Oh, tutup minyak rem. Oke guys, balik lagi di channel modification guys. Oke, sambil kita tungguin Bang Umar masang tutup minyak rem dan sambil nunggu antri servis di dalam. Jadi kita pasang-pasang dikit-dikit yang kecil-kecil dulu di sini. Sambil kita ngobrol mengenai motor ini guys. Jadi ini Kawasaki Z1000 tahun 2012-2013 guys. Nah ini ada 2013. Oke. Jadi ini motor dari luar kota, motor dari jauh nih guys. Nah ini punya keunikan, punya kasus unik, punya keunikan, dan kayaknya enak untuk di-share nih. Nah pertama gini, ini bukan pertama kali motor ini datang ke modification. Ini udah kesekian kalinya, baru kali ini sempat kita review guys. Nah ada hal-hal yang menarik di motor ini guys, gitu loh. Ya dari knalpot Austin Racingnya, ntar kita dengar ya, velgnya, dan kasus unik di engine-nya. Nah pertama kali motor ini datang ke modification itu ada satu kondisi yang cukup unik, yaitu mesinnya tuh sangat berisik sekali dan disinyalir ada kerusakan di mesin, gitu loh guys. Jadi di dalam mesin itu ada suara bletak-bletak gitu ya, tapi nggak ritmis. Kalau ritmis itu kan seperti suara tensioner guys, tek 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 gitu ya. Tapi ini suaranya nggak ritmis gitu loh, nggak ritmis, seperti ada suara rantai menggampar arem gitu loh guys. Tapi pas motor diem pun, motor nggak dijalanin, hanya mesin nyala aja, itu suara itu tetap ada guys. Nah setelah ngobrol-ngobrol dengan ownernya minta untuk coba disolusikan ya. Dan kita cek dari paling awal itu adalah kita cek dari olinya, volume oli ada, dan kita buka juga bak koplingnya. Bak koplingnya juga aman-aman aja, tapi suara itu tetap ada guys, gitu loh. Nah ya oke lah, berhubung hanya ada suara aja tapi enggak mengganggu performa motor di bawah, tetap enak ya. Ganti gigi enak, high speed juga enak. Jadi ya udah, motor nggak usah dibongkar. Prinsipnya hanya untuk pajangan aja di rumah, gitu loh. Oke, sambil nunggu begitu ownernya, kita tanya mau diapain motornya. Udah gitu, yaudah ganti oli aja, ganti oli, gitu loh. Jadi dari awal beli belum pernah ganti oli. Begitu ganti oli, suara itu hilang. Bukan karena masalah volume olinya. Jadi dari kondisi sebelumnya volume olinya pun cukup guys, tapi suaranya ada. Nah kali ini begitu diganti oli, suara berisiknya itu hilang guys, totally hilang. Olinya pakai apa? Ini olinya pakai Axon guys. Olinya pakai Axon Venom yang ada PAO ester, yang ada kandungan nano metal Ceratex. Nah ini, begitu motor Z1000 ini pakai oli Axon, suara beletak-beletak di mesinnya langsung hilang guys, totally hilang. Kita pun juga masih menganggap itu sebagai suatu misteri. Jadi oke lah, yang penting tersolusikan meskipun kita nggak tahu masalah detailnya guys. Nah kalau kamu juga ada ngalamin seperti suara mesin yang kasar dan sejenisnya, jangan buru-buru masalah bongkar mesin dulu. Jangan buru-buru bongkar mesin. Coba aja ganti dulu pakai oli yang baik guys, gitu loh. Ya karena sejak beli motor ini dari awal kita nggak tahu pakai oli apa. Nah begitu dipakein oli Axon ini, motornya jadi sembuh, powernya pun juga jadi lebih enak.
gitu. Nah, motor ini kan 1000 cc guys, panasnya juga lumayan, makanya kita rekomendasi pakai oli Axon yang grade tertinggi, dan coolant-nya itu pakai coolant Vites. Ini loh guys, coolant-nya Vites. Dan sebelum proses ganti coolant-nya juga kita flushing dulu nih radiatornya. Ini ada apa lagi ya? Oh, stiker Axon dan Vites. Nah, jadi kalau kamu mau nyari adem, suaranya adem, suhu mesinnya adem, tarikannya pun juga enak, kamu boleh coba formula ini, Axon dan Vites. Ini kita rekomen banget, dan ini sudah manjur di berbagai motor, dari motor 150 sampai 1000 cc pun juga manjur guys, gitu loh. Nah, oke, itu kita udah urusan dalam-dalamnya. Kita lihat yang urusan luarnya nih guys. Nah, jadi ownernya datang, juga ada beberapa part yang dia minta untuk kita pasangkan, menitipkan part untuk kita pasangkan. Ada juga part-part yang kita dari modification juga ada. Nah, kita bahas satu-satu ya guys, dikit-dikit ya. Siapa tahu nih jadi ide buat modif kamu nih. Nah, contoh pertama depan baut-baut ini guys. Ini pakai baut namanya baut Gold Titan. Gold Titan. Ini pakai baut Gold Titan. Oke. Ini bahan dasarnya itu adalah stainless. Jadi kamu nggak usah khawatir mengenai selek-selekan ya. Dan di harden, pewarnaannya warna gold. Jadi udah pasti ini keras, nggak khawatir selek, dan warnanya pun kamu nggak usah khawatir luntur guys. Nah, itu baut Gold Titan. Oke. Nah, baut Gold Titan itu dipasang di seluruh bodi motor bagian luarnya nih. Tuh. Di sini ya. Ada ukuran M5, ada ukuran M6, ada mur, ada baut. Di seluruh bodinya guys. Oke, baut Gold Titan. Nah, pengen warna goldnya nyambung, jadi velgnya pun di chrome, warna gold. Ini chrome, bukan dicat ya guys. Ini chrome. Ini chrome, jadi warnanya lebih bling-bling daripada cat. Tuh, perhatikan dulu baik-baik guys. Nah, proses chrome ini nggak murah guys. Bisa 2-3 juta, bisa lebih guys. Proses chrome untuk 2 velg moge. Oke. Nah, lanjut lagi, master rem pakai Brembo RC19 Corsa Corta dengan tabung Brembo, dengan dengan brake fluid capnya dari WR3. Dan untuk brake tabungnya dari WR3 guys. Tuh. Selang rem dari Hell ABS untuk menyalurkan minyak rem dari master rem menuju kaliper Brembo M4 kiri kanan guys. Nah, kaliper Brembo M4 kiri kanan bisa terbilang PNP di J1000 ini dengan penambahan spacer. Ini spacer ini. Nah, dengan penambahan spacer, jadinya pastinya PNP guys, gitu loh. Jarak-jaraknya nggak akan mentok sama dis dan lain-lain, rapi banget guys. Terus di sini kita juga pasangin fog lamp dengan bracket custom ya guys, dengan bracket custom yang cukup apa ya, eksentrik ya bentuknya ya. Terus kita pasangkan axle slider juga. Cari yang warna gold, jadi kita customkan axle slider warna gold nih guys. Ini hanya bisa di-apply di bagian depan, karena as bagian belakang itu nggak ada lubangnya guys. Kalau as depan ini ada lubangnya, jadi kita apply di bagian depan. Sama juga ada murnya juga
murnya ini juga dari Gold Titan. Rapi guys, kiri kanan. Itu. Nah, terus untuk mengantisipasi panas, motor ini ditambahin extra fan kiri kanan. Nih, kita denger ya. Ini extra fan ini kencang banget ya guys, kecil tapi kencang banget. Ini dipasang langsung di cover radiator. Nah, ini bisa dinyalain sepanjang motornya nyala, atau ya kadang-kadang aja dinyalain, terserah guys, bisa. Nah, terus untuk di kokpitnya voltmeter koso. Ups, matiin dulu ya. Voltmeter koso, spion sirkuit, holder HP, kopling Ako 1 ya, kopling Ako 1 buat bikin enteng, Ako 1 24. Ini udah di setting juga supaya nggak slip koplingnya guys. Kalau koplingnya nggak disetting lagi, sering kali slip guys. Holder HP nggak terlalu tinggi. Yang penting kalau pasang holder HP dia mesti dipastikan begitu dibelokin setangnya itu nggak mentok sama tangki guys, gitu loh. Ya gampang-gampang susah sih. Kalau kita nyari yang aman, yang agak tinggian tapi kelihatan dari depan bisa lucu motornya, kelihatan lucu. Jadi kita pasang nggak terlalu tinggi tapi nggak mentok guys. Kita cari yang sesuai untuk motor ini, gitu loh. Untuk bagian performa nggak ada yang gimana-gimana sih, karena motornya cukup kenceng ya. Throttle masih standar, nggak pakai gas spontan ya guys. Air filter juga masih standar sih guys, gitu loh. Hanya selang rem hell. Terus untuk frame slider pakai dari WR3 punya guys, WR3 ya. Terus baut-baut engine juga dari Gold Titan juga. Klaksonnya Hella. Kita lihat untuk lampu sennya, lampu sen pakai lampu sen Lux dengan TLTD custom dari Claw Racing. Brake fluid tank belakang WR3 dengan bracketnya juga custom guys, gitu loh. Karena kalau bracketnya nggak custom, nggak gitu PNP posisi selang dan segala macam ya guys, ya kan. Dan terus udah gitu belakangnya juga kalipernya pakai Brembo. Nah, ini bracketnya kita custom guys. Jadi bracket kaliper Brembo untuk Z1000 ini kita custom sehingga ABS-nya pun masih berfungsi. Tuh. Seringkali ada bracket gini di aftermarket. Ada ya, bukan banyak. Ada bracket ini di aftermarket, tapi nggak ada dudukan untuk ABS-nya. Ya karena memang mungkin orang yang pakai Brembo itu didesain untuk race ya, jadi nggak ada nggak ada dudukan ABS-nya, jadi ABS-nya nggak dipakai. Nah, kali ini kita bikinkan dudukan untuk sensor ABS di kaliper Brembo 2P red logo. Master rem masih pakai yang standar guys, footstep juga masih pakai yang standar. Jok udah di custom, cover seatnya, kulit joknya di custom, nggak terlalu berlebihan. Yang penting senada aja dengan motornya. Ban juga diganti pakai Metzeler ukuran 200 di pelek ini langsung PNP guys. Metzeler Sportec M9 ini chrome-nya luar biasa ya. Nah, untuk gear dan segala macam nggak ada rubahan guys, masih standar aja guys. Kita coba denger mengenai knalpotnya. Oke. Nah, knalpot Austin Racing ini desainnya cukup unik guys.
Desainnya cukup unik. Oke, gue matiin dulu sebentar ya. Oke, gue matiin. Jadi gini, kalau knalpot Austin Racing ini desainnya cukup unik. Jadi gini, kalau aslinya itu knalpot ini adalah slip on guys. Harganya sekitar 20 jutaan untuk kiri kanan, slip on ya. Slip on untuk kiri kanan. Nah, slip on Austin Racing itu dari aslinya itu nggak ada sabuknya guys. Jadi si silinsernya itu nggak terpasang di bracket ini, nggak guys. Jadi dia lebih ngegantung lah, posisi ngegantung. Nah itu yang salah satu yang hal kita concern adalah ini knalpot 20 juta terpasang hanya menggantung begitu aja. Ini menjadi kekhawatiran kita. Akhirnya kita customin header untuk knalpot ini. Nah, thank you buat Avionics yang udah repot-repot nge-customin knalpot ini guys. Jadi header ini adalah bikinan dari Avionics guys. Tuh, bikinannya bagus guys. Ya, ini udah dipakai cukup lama, tapi warnanya nggak menjadi hitam. Dia tetap warna stainless. Ini bendingan ya guys, bending dan nggak mentok sama filter oli. Ini bendingan guys, gitu loh. Nah, didesain khusus untuk motor ini dengan pipa yang seperti ini ya guys. Ini juga request kita juga dengan pipa seperti ini supaya menghasilkan efek dengung. Jadi berdengung di sini guys, sepanjang ini guys. Gitu. Ada efek dengungnya gitu. Dengungnya lebih berdengung guys, bukan hanya sekedar teriak, bukan teriak aja. Jadi ada dengungnya gitu. Dengungnya itu yang bikin apa ya? Yang bikin kita gemeter lah gitu loh dengungnya. Nah, udah gitu bracketnya itu dipasangnya di sini. Jadi yang megang knalpot ini adalah si pipanya. Pipanya itu ada sambungan kemari gitu di belakang sini. Nah, tersembunyi guys, jadi rapi gitu. Kesannya nih dari luar kayak nggak ada pegangannya. Nah, ini yang menjadi menarik adalah di sininya mendengung dan di sini bisa teriak. Dan ini diprosesnya nggak mudah guys, karena ini posisi knalpotnya keduanya harus sama-sama simetris. Harus sama-sama simetris dan tidak mentok rantai dan nggak ada impact kemana-mana guys. Seperti itu. Rapi ya. Jadi di sini mendengung. Dan ini dengan pipa besar segini dan terlihat gini, ini akan memperlihatkan motor ini kekar banget. Kekar banget. Tuh, kelihatan kekar banget. Akan kelihatan kekar banget benar-benar. Yuk kita coba suaranya. Nah, kalau dengar langsung di dekat motornya bisa kedengeran guys mengenai dengungnya knalpot ini nih. Oke, kita coba gas ya. Itu baru 4000 rpm. RPM. Wah, ini kita coba 10.000, tapi sebentar aja ya. Ini bakal berisik banget. Itu parah suaranya. Berisik banget, guys. Ya kalau tanya apakah ini lolos razia knalpot, rasanya sih enggak, guys. Iya. Ups. Suara alarm motor sebelah bunyi. Jadi ini getarannya luar biasa. Kalau kamu lihat tabung minyak rem ini nih ya, seperti itulah suara getarannya. Getarannya sampai kemana-mana guys. Nah, ini menariknya guys.
Jadi ini Austin Racing GP1R ya. Ini bahannya titanium. Ini CNC-nya. Udah gitu ini leherannya stainless. Dan ini rapi banget sambungannya, lihat tuh. Bikinan dari Avionics exhaust. Avionics exhaust. Wih, mantep banget nih motor. Ngeri. Oke guys, sementara ini dulu reviewnya untuk motor yang satu ini, Z1000 yang didatangkan, diperbaiki dan diganaskan. Nah jadi gue simpulkan, kalau kamu mau nyari oli yang adem, kalau kamu mau ada masalah dengan engine, jangan terburu-buru untuk turun mesin dulu. Coba cari oli yang benar, pelumas yang baik ya guys, yang buat motor kamu. Terus kalau mau salah panas, coolant cepat menguap, kamu bisa pakai coolant dari Vites nih guys. Itu loh. Ini formulasi yang kita coba dan kita rekomendasikan untuk saat ini untuk mensolusikan masalah panas di motor. Tapi kalau masih panas juga, bisa tambahin extra fan seperti motor ini guys. Oke, sementara itu dulu guys. Kalau kamu mau modif begini, boleh banget main ke modification. Baru kali ini modifan motor nggak ada sentuhan karbon ini guys. Biasanya ada karbon di tempat kita. Oke, sementara itu dulu guys. Thank you guys.